Hai, aku Anindya Oksi, biasa dipanggil Oci. Aku adalah seorang animal communicator. Animal communicator adalah biasanya bertugas untuk menjadi jembatan antara parents dan animalnya. Saat parents dan animalnya butuh untuk selaras dalam berbagai hal, disitulah fungsi animal communicator. Untuk anabul yang biasanya ngambek, sebenarnya biasanya kita sebagai parents tahu gitu. Cuman memang untuk detailnya tidak semua parents itu ngerti. Biasanya kita udah tahu kayak oh dia nggak suka nih, atau oh dia kurang suka dengan ini, atau oh dia seneng banget nih sama ini, kebiasaan atau mungkin makanan atau mungkin habit dari ownernya juga. Kalau kita memang tidak dapat infonya, pesannya secara detail, biasanya disitulah animal communicator masuk gitu untuk tahu gimana sedetail apa yang dia nggak suka, terutama anabulnya. Sangat bisa untuk tahu apa yang jadi hobi, apa yang jadi kesukaan, bahkan untuk detail makanan yang dia suka rasanya itu sangat bisa kita dapatkan gitu. Pastinya si anabul akan membagi rasanya itu ke animal communicator. Jadi biasanya dia akan kirim bau amis, antara bau amis ikan dan bau amis ayam itu pasti beda. Kita sebagai manusia yang bisa mengkonsumsi pasti tahu bedanya. Misalnya daging beef dan babi itu pasti rasanya beda. Nah disitulah penjelasan detailnya akan keluar untuk parents-nya. Oke, kalau untuk hobi yang lain daripada yang lain, sebenarnya biasanya hal itu sudah pernah dilakukan oleh parents dan anabulnya. Misalnya jalan-jalan ke kebun atau ke tempat yang dingin, itu biasanya kita udah pernah gitu. Dari situ kita tahu oh ternyata dia senang banget. Untuk Roku yang suka kerja, sebenarnya dia memang suka banget di depan kamera ya, terutama kamera yang gede. Mungkin awalnya dari maminya yang ngajak dia foto, terus akhirnya dia tahu kalau oh ternyata kamera gede itu bikin aku ganteng, bikin aku kelihatan keren. Sedangkan kamera handphone biasa tuh paling cuman kayak aku bangun tidur di foto, udah gitu aja. Jadi itu bukan satu hal yang keren menurut si Rokunya itu gitu. Jadi kalau kamera gede oke, berarti aku sekarang harus profesional, aku harus di depan kamera, harus kelihatan bagus. Tapi kalau di depan handphone biasa kayaknya nggak ada, biasa aja, nggak apa-apa. Kalau untuk gestur, terutama ekor yang gerak-gerak, tidak semua anabul sama pastinya. Jadi gerak-gerak itu bukan berarti semuanya happy, tapi kadang dari mereka juga bisa nunjukin kalau aku pengen bikin parentsku happy, jadi aku bertingkah seperti itu. Yang ada di pikiran mereka biasanya adalah yang penting parentsku happy. Yang penting dia bisa nyaman dengan tempatnya, kondisinya. Jadi biasanya kalau kita ke kafe atau ke tempat baru, saat anjing mulai ekornya mulai gerak-gerak, memang ada kalanya dia happy, ada kalanya dia menenangkan ownernya. Jadi kayak biar mamiku tahu kalau aku happy, jadi makanya aku kipit-kipit seperti itu. Kalau di ekspresi biasanya ya, jadi kelihatan banget dari mata, dari mata sih biasanya kalau anjing. Terus mulut dia kayak senyum, kayak cemberut, itu pasti akan kelihatan gitu. Tapi ya memang tidak semuanya seperti itu ya, anjing kan beda-beda. Kalau untuk kita harus nurutin mereka dan mereka nurut kita, di situ memang harus ada kompromi. Yang namanya kita punya anabul, itu kan ada komitmen. Di dalam komitmen itu pasti ada kompromi. Jadi yang terbaik menurut anabul mungkin bukan yang terbaik menurut ownernya, yang terbaik menurut ownernya bukan berarti yang terbaik menurut anabulnya gitu. Setiap makhluk hidup pasti punya free will, jadi disitulah memang harus ada win-win solution. Biasanya di situ ya baik lagi animal communicator masuk untuk tahu apa yang sebenarnya bisa jadi jalan tengah untuk mereka gitu. Contohnya misalnya si anjing suka banget makan daging ayam, sedangkan ownernya bilang kamu nggak boleh makan daging ayam karena kamu alergi. Di situ memang harus dijelaskan ke anjingnya, kamu alergi ini, kamu bisa ganti daging ayam dengan daging yang lain. Terus owner juga bisa ngasih tahu kayak misalnya mami nyediainnya ini loh, ini yang aman buat kamu menurut dokter.
gitu. Jadi di situ memang dari anjingnya dikasih tahu dan ownernya juga dikasih tahu. Misal harusnya pakai daging kelinci, tapi si anjing aku mintanya yang lembek dan hangat. Jadi nanti di situ owner bisa lebih tahu nyediainnya bukan daging ayam, nggak apa-apa, tapi daging kelinci dengan disediakan dengan hangat. Gitu. Mungkin kalau untuk yang dirasakan, apalagi untuk sakit, pasti aku akan saran untuk ke dokter dulu gitu. Cuman kita sebagai owner pasti tahu untuk kebiasaan-kebiasaannya mereka. Misalnya kalau imunnya drop biasanya apa nih? Imunnya drop apakah dia diare atau dia gatel atau dia demam, itu kan pasti ada kok dari dokter. Nah, owner biasanya akan mengetahui itu, tapi tetap untuk secara medis akan lebih baik ke dokter. Nah, animal communicator apakah di sini punya peran? Kalau memang mau menggunakan animal communicator, mungkin bisa menyampaikan apa yang dirasakan animalnya gitu. Paling animal communicator hanya bisa untuk menyampaikan, oh dia gatel di bagian sini, oh dia mules banget di perut bagian mana, oh dia pusingnya seperti apa, seperti itu. Tapi untuk tindakan semuanya tetap balik ke medis. Jadi untuk menjelaskan mungkin apa yang dia rasakan itu bisa. Tapi untuk detail secara pengobatannya pasti balik ke medis. Selama kurang lebih 4-5 tahun berkecimpung di dunia animal communicator ini, banyak banget kasus yang bervariasi. Dari mulai senang, sedih, lucu, dan sangat menyentuh, itu sangat banyak. Nggak cuma dari kucing dan anjing, tapi beberapa hewan lain juga. Ada kuda, ada reptil, ada kura-kura, ada iguana. Semuanya punya case sendiri-sendiri. Mungkin beberapa hal yang lucu dari anjing yang sangat suka ownernya dandan. Jadi dia selalu bilang kalau mamiku tuh aneh kalau nggak dandan, tahu nggak sih mukanya. Jadi kalau setiap pagi dia akan bangunin, loncat ke tempat tidur dan jilatin mukanya, kayak bilang kalau cepet mandi, cepet dandan. Sesimpel itu. Ada juga contohnya Roku, mungkin dia salah satu anjing yang suka banget kerja. Dia sangat menantikan waktu dia kerja karena buat dia kerja adalah main. Terus untuk kucing-kucing biasanya mereka akan suka untuk ownernya istirahat daripada mereka sibuk di luar gitu. Kesan pesannya lebih ke semua manusia saat berkomitmen untuk punya hewan pastinya ada suka dan dukanya. Jadi pesan saya mungkin lebih ke teruslah bersama dengan hewanmu, anabulmu sampai saat terakhir mereka. Apapun kondisinya, tetap sayangin mereka, teruslah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, terutama untuk kesehatannya. Mereka hadir untuk membawa pesan, untuk membawa misi hidupnya. Misi hidupnya tidak hanya misi hidupnya mereka, tapi misi hidupnya kita juga. Pasti ada pesan tersendiri kenapa anabulmu hadir di hidupmu. Mungkin itu aja dari saya. Untuk nextnya kita lanjut ke part 2.